Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A3. Izinkan kami untuk presentasi metabolisme gizi mikro dengan tema vitamin E dan vitamin K. Saya, Sahana Salifia Putri, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan Elvia Eka Maheswari, Nurul Umah, Tania, Sahnas Alifia Putri, Nanda Intan Astuti, Heru Saputro, Anisatun Mahmudah, Fitratul Isnaini, Syabila Buana, Fadilah Rahma, dan Yosi Eri Raharja. Untuk selanjutnya, presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Yosi, kepadanya disilahkan. Yang pertama yaitu vitamin E. Terdiri atas tokoferol dan senyawa jenis yang semuanya mengandung satu cincin kroman. Senyawa ini yang hanya terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, terutama dalam kecambah, gandum, membentuk suatu pelindung oksidasi yang efektif untuk lemak tak jenuh. Kebutuhan vitamin E dianjurkan 8-10 mg. Sifat vitamin E karena terdiri atas tokferol, dalam alam terdapat berbagai jenis tokferol. Tokferol dengan aktivitas biologinya paling tinggi terbentuk alfa sampai tokferol karena struktur kimianya paling banyak mengandung gugus metil. Berikut ini struktur gugus metil pada struktur kimia tokoferol. Yang pertama alfa sampai tokoferol yaitu 5, 7, 8 sampai tokoferol. Yang kedua ada beta sampai tokoferol yaitu 5, 8 sampai tokoferol. Yang ketiga ada gamma sampai tokoferol yaitu 7, 8 sampai tokoferol. Yang keempat ada delta sampai tokoferol, isinya ada 8 sampai tokoferol. Yang kelima ada ela sampai tokoferol, berisi 7 sampai tokoferol. Yang keenam ada zeta sampai tokoferol sama dengan 5, 7 sampai tokoferol. Slide selanjutnya. Fungsi vitamin E sebagai antioksidan. Yang kedua, penghalang utama peroksida lipid dalam membran sel. Tetapi jika vitamin E cukup peroksida tetap terbentuk. Yang ketiga, ikut serta dalam metabolisme selenum dengan menurunkan kebutuhan vitamin E. Selenum merupakan konstituen glutathione peroxidase, yaitu enzim perusak. Yang kelima ada tokoferol yang sudah teroksidasi, tidak direproduksi kembali, tapi dikonjugasikan dengan asam glukronat yang akan diekskresikan ke empedu. Nah, untuk vitamin E yang selanjutnya, tokoferol juga tampak unik dalam mengatur kasket fosforilasi. Peran tersebut mungkin penting dalam penyakit jantung di mana adesi sel, proliferasi, dan produksi oksidasi semuanya dapat dimodifikasi melalui jalur sensitif vitamin E. Tokoferol unik karena merupakan nukleofil yang kuat dan menghasilkan metabolit CEHC dengan fungsi farmakologis yang menarik. Natriuresis yang pertama dapat berkontribusi pada pemulungan mutagen elektrofilik. Yang terakhir untuk mencegah penyakit kardiovaskular dengan menurunkan tekanan darah.
Kemudian akibat jika tubuh kekurangan vitamin E yang akan saya sampaikan, yaitu tubuh itu membutuhkan vitamin E, sebagaimana salah satunya adalah nutrisi esensial untuk pengoptimalan kerjanya, di mana vitamin E tersebut mengandung larut dalam lemak. Artinya, vitamin itu sangat membutuhkan lemak agar dapat diserap oleh tubuh, karena bisa ditemukan pada hampir semua makanan. Kekurangan vitamin E itu sebenarnya jarang terjadi, tetapi kondisi ini biasanya dialami oleh orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu. Contohnya adalah gangguan pencernaan dan penyerapan nutrisi. Tanda-tanda kekurangannya biasanya tidak disadari dan kebanyakan itu penderitanya terlambat untuk mengobati. Job image atau tanda dan gejala kekurangan vitamin E. Pada dasarnya, kekurangan vitamin E itu tersebut terjadi karena kebutuhannya tidak terpenuhi, baik lewat makanan ataupun suplemen. Sementara, defisiensi vitamin E itu adalah kondisi kekurangan vitamin E berat yang dapat menyebabkan masalah kesehatan lebih parah. Selain orang dengan gangguan pencernaan serta penyerapan lemak, bayi-bayi prematur yang lahir memiliki berat badan kurang dari 1.500 gram juga berisiko lebih tinggi kekurangan vitamin E tersebut. Suplementasi vitamin E itu juga dapat membantu atau mengurangi kemungkinan komplikasinya. Tetapi tidak hanya itu, defisiensi vitamin E juga dapat menyebabkan kondisi antara lain seperti aritmia, yaitu detak jantung tidak beraturan, demensia, kebutaan, peningkatan resiko keguguran pada ibu hamil, kemungkinan bayi lahir cacat. Defisiensi vitamin E itu juga bisa disebutkan seperti jika bayi itu baru lahir, maka menyebabkan anemia. Hemolisis eritosit itu dapat menyebabkan kelainan eritrosit. Sindrom neurologik atau kehilangan koordinasi dan refleks otot serta gangguan penglihatan dan berbicara. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Anisatun, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Sumber terbaik vitamin asupan vitamin E untuk dikonsumsi sehari-hari bisa juga dengan mengonsumsi suplemen, akan tetapi alangkah baiknya dikonsultasikan dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Lalu beberapa makanan yang mengandung vitamin E antara lain ada minyak nabati dan minyak kacang-kacangan, yaitu kelapa sawit dan zaitun, lalu gandum utuh, lalu kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kacang almond, lalu biji-bijian seperti biji bunga matahari, dan produk makanan yang telah diperkaya vitamin E seperti sereal, daging ayam, dan telur. Selanjutnya ada buah-buahan yaitu alpukat, kiwi, mangga, dan tomat. Lalu sayuran berdaun hijau gelap seperti brokoli, lombok hijau, dan bayam. Lalu kemudian kekurangan vitamin E bisa ditandai dengan refleks tubuh lambat, gangguan koordinasi gerakan tubuh kita akibat kerusakan pada saraf dan otot, gangguan penglihatan, kesemutan atau mati rasa di bagian tubuh tertentu, pucat dan mudah lelah, serta mudah sakit karena sistem imun melemah. Kondisi kekurangan bisa lebih serius
dengan definisi vitamin E dapat berdampak pada ataksia. Kondisi ataksia sendiri merupakan dampak dari kekurangan vitamin E yang berat. Penderitanya mengalami kekurangan saraf dan kehilangan kemampuan berjalan. Biasanya, AFET dapat diatasi dengan suplementasi vitamin. Selanjutnya, kebutuhan vitamin E berdasarkan usia. Setiap orang membutuhkan vitamin E yang berbeda-beda tergantung dari usia sendiri maupun jenis kelamin dan juga tergantung usia dan jenis kelamin. Yang pertama, usia 0 sampai 5 bulan membutuhkan 4 mikrogram per hari. Usia 6 sampai 11 bulan membutuhkan 5 mikrogram per hari. Lalu usia 1 sampai 3 tahun membutuhkan 6 mikrogram per hari. Usia 4 sampai 6 tahun membutuhkan 7 mikrogram per hari. Usia 7 sampai 9 tahun membutuhkan 8 mikrogram per hari. Lalu usia 10 sampai 12 tahun untuk pria membutuhkan 11 mikrogram per hari, dan usia 10 tahun sampai 12 tahun untuk wanita membutuhkan 15 mikrogram per hari. Lanjut, usia 13 hingga lansia membutuhkan 15 mikrogram per hari. Dan khusus untuk wanita usia lebih dari 65 tahun, saya ulangi, khusus untuk wanita membutuhkan 20 mikrogram per hari. Lalu ibu hamil membutuhkan 15 mikrogram per hari, dan ibu menyusui membutuhkan 19 mikrogram per hari. Meskipun vitamin E sendiri penting bagi tubuh kita, tetapi apabila kita mengonsumsi vitamin E tadi secara berlebihan juga akan menimbulkan efek samping, bahkan keracunan. Terutama jika Anda memakan suplemen vitamin E dalam dosis tinggi, atau bisa disebut dengan overdosis. Yaitu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, rasa mual, sakit kepala, pendarahan, dan kelelahan. Hingga menyebabkan gagal ginjal. Agar fungsi dan kerja tubuh berjalan optimal, kebutuhan vitamin E juga harus terpenuhi. Asupannya bisa dicukupi melalui mengonsumsi makanan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Tania, kepadanya disilahkan. Kemudian ada vitamin K. 3 senyawa yang memiliki aktivitas biologis vitamin. Yang pertama ada K1 yaitu phylloquinone, terdapat dalam sayuran hijau. Kedua, menoquinone disintesis oleh bakteri usus. K3, menodion, dan menodion disetat, senyawa buatan yang dapat dimetabolisme menjadi phylloquinone.
Sifat vitamin K yaitu yang pertama ada tahap terhadap panas, tetapi tidak tahan terhadap cahaya atau alkali. Yang kedua, absorpsi dalam usus halus dibantu empedu dan cairan pankreas, lalu diangkut melalui sistem limfa ke hepar, lalu diangkut VLDL dalam plasma ke sel tubuh. Yang ketiga, mengabsorpsi lemak terserang defisiensi vitamin K. Yang keempat, menodion larut air tanpa garam, empedu dapat langsung ke vena porta dan hati. Berikut merupakan struktur kimia vitamin K. Yang pertama ada struktur vitamin K1 yaitu piloquinone. Gambar kedua ada vitamin K2, menaquinone. Kemudian yang ketiga ada vitamin K3, menadiol. Kemudian di samping K3 ada struktur menadiol diasetat atau acetomenaptone. Kebutuhan vitamin K pada bayi dan anak usia 6 bulan 10 mikrogram per hari, usia 2 tahun 15 mikrogram per hari, usia 6 tahun 20 mikrogram per hari, usia 10 tahun 30 mikrogram per hari. Pada laki-laki usia 14 sampai 16 tahun mengkonsumsi 45 mikrogram per hari, 25 sampai 70 tahun 80 mikrogram per hari. Pada perempuan usia 14 sampai 16 tahun 45 sampai 55 mikrogram per hari, usia 25 sampai 65 tahun 65 mikrogram per hari, di atas 70 tahun 80 mikrogram per hari. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Umah, kepadanya disilahkan. Baik, untuk fungsi dari vitamin K, yang pertama, mengkatalisis sintesis protopin dalam hepar. Yang kedua, terlibat dalam proses pembekuan darah dengan kemampuan gula protein. Kemudian yang ketiga, merupakan kofaktor enzim karboksilase, lalu mengubah asam glutamat menjadi gamma karboksiglutamat. Kemudian sumber utama dari vitamin K yaitu dapat bersumber dari hati, kemudian sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Kemudian defisiensi vitamin K. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan hepar yang berat. Yang kedua, dapat menyebabkan tromboplastika menurun. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan hemoragi pada bayi baru lahir. Penyebabnya, yang pertama dari pengobatan antibiotik yang lama, yang kedua penyumbatan saluran empedu, yang ketiga tindakan operasi usus besar, dan yang keempat pemberian antikoagulasi. Tubuh kita membutuhkan vitamin K untuk memproduksi protein terutama yang berperan dalam proses pembekuan darah. Ketika tubuh kekurangan vitamin K, maka produksi zat yang berfungsi untuk membekukan darah pun akan menurun. Akibatnya akan beresiko mengalami pendarahan yang hebat. Contoh dari penyakit akibat kekurangan vitamin K, yang pertama yaitu osteoporosis.
Selain berperan dalam proses pembekuan darah, vitamin K juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan dan kekuatan tulang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin K ini dapat menurunkan kepadatan tulang, sehingga beresiko mengalami osteoporosis. Yang kedua yaitu penyakit jantung. Temuan dari sejumlah penelitian menjelaskan bahwa vitamin K turut berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah jantung. Oleh karena itu, orang yang kekurangan vitamin K memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan jantung seperti penyakit jantung koroner. Kelebihan dari vitamin K. Meskipun vitamin K tersimpan di dalam lemak, gejala hipervitaminosis K sangat jarang ditemukan. Batas asupan vitamin K adalah 500 mikrogram per hari. Melebihi dari batas dosis tersebut dapat menyebabkan reaksi alergi dan menyebabkan gangguan pada liver. Namun hal ini sangat jarang. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok A3. Jika terdapat kesalahan itu datangnya dari pribadi, apabila terdapat kelebihan itu datangnya dari Allah. Undur maqala wala tandur man qala. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.